Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Nata Maulana. Nah, jadi di sini saya akan meresensi satu buku cerpen yang berjudul 18 Cerita Inspirasi. Nah, buku ini tuh ditulis oleh Rora Rizky Wandini, kemudian Rahel, lalu Yura, dan juga Maira. Nah, jadi penulis itu ada 4 ya. Nah, kemudian buku ini juga tuh diterbitkan oleh CV Pusdikra Mitra Jaya pada tahun 2019. Nah, buku ini berisi seperti judulnya, berisi 18 cerpen yang semuanya bercerita tentang mengisahkan tentang inspirasi. Nah, buku ini juga tuh berisi 134 halaman. Nah, jadi bisa kita lihat dari tampilan covernya, itu tampak sangat elegan dan juga menarik pembacanya. Di situ berisi ada seorang anak yang sedang bermain-main. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang cerpennya terlebih dahulu. Oke, cerpen yang pertama itu berjudul Kanangan Album. Nah, cerita ini menceritakan seorang anak bernama Melina yang sudah ditinggal ibunya sejak berumur 5 tahun. Melina ini sejak umur 5 tahun ia hanya diasuh oleh ayahnya. Melina sering menyanyikan lagu Album Biru setiap kali ia sedang merindukan orang tuanya. Nah, ketika sudah 12 tahun sepeninggal ibunya, yaitu tepatnya ketika Melina berusia 17 tahun, waktu ia berada di sekolah, ia mendapatkan kabar bahwa ia mendapatkan juara 1 di sekolahnya. Kemudian Melina ini lari pulang ke rumah dan menyampaikan hal itu kepada ayahnya. Ayahnya tentu bangga dengan Melina ini. Akan tetapi Melina merasa sedih karena ibunya tidak melihat dirinya. Nah, kemudian keesokan harinya, orang tua para siswa dipanggil untuk ke sekolah untuk melakukan rapat. Ayah dan ibunya dipanggil. Kemudian Melina hanya membawa ayahnya saja. Di sana Melina tentunya merasa sedih karena ibunya tidak ada. Dia hanya ditemani oleh ayahnya saja. Kemudian Melina seperti biasa ia mengenang ibunya dengan menyanyikan lagu Album Biru itu. Kemudian ayahnya menyemangati si Melina ini agar dia tetap semangat untuk menggapai cita-citanya. Kemudian Melina ini bercita-cita ingin menjadi seorang dokter. Ia berkata bahwa ketika ia sudah menjadi dokter, dia akan meringankan biaya para pasien yang kekurangan biaya untuk membayar biaya kesehatannya. Nah, kemudian Melina bersungguh-sungguh untuk menggapai cita-citanya sehingga ia mendapatkan beasiswa dan seluruh biayanya ditanggung oleh pemerintah. Tentunya Melina ini sangat senang dan kesempatan itu tidak ia sia-siakan. Ia terus belajar ketika masih di kuliahnya. Sehingga pada waktu lulus, waktu wisuda, ia merasa bahagia bersama ayahnya. Tetapi Melina ini juga sedih karena ibunya tidak melihat kesuksesannya. Kemudian Melina dan ayahnya pergi ke makam ibunya. Di sana Melina berdoa dan begitulah sedih melepaskan kerinduannya. Setelah beberapa hari Melina bekerja di sebuah rumah sakit, Melina sudah dianggap oleh orang sekitar menjadi orang yang sangat baik, ceria, dan ramah. Nah, suatu ketika ada seorang nenek bersama cucunya yang sedang sakit. Cucunya berobat bersama si Melina ini. Nah, setelah selesai, si nenek ini disuruh oleh seorang suster untuk pergi ke administrasi untuk melakukan pembayaran. Akan tetapi nenek itu kaget karena melihat biayanya yang cukup besar. Kemudian si nenek ini menangis. Nah, kemudian si Melina ini mendekatinya dan nenek itu menceritakan hal-hal itu dan Melina membayar seluruh tanggungan rumah sakit itu. Nah, kemudian Melina ini pulang. Ia pulang menceritakan hal itu kepada ayahnya. Kemudian ayahnya tentunya merasa bangga kepada dirinya karena dia sudah bisa menjadi seseorang sukses dan menepati janjinya waktu dulu. Setahun kemudian, tentunya Melina sudah memiliki tabungan. Ia memberikan hadiah berupa rumah kepada ayahnya. Ayahnya merasa bangga. Ayahnya mengatakan bahwa ini adalah cita-cita ibunya dulu waktu ia masih ada. Kemudian Melina ini tersedih dan merindukan ibunya dan ia lagi-lagi menyanyikan lagu Album Biru itu.
Nah, kemudian untuk cerpen yang kedua itu adalah Kitty si pencinta boneka. Suatu ketika Kitty dengan ibundanya pergi ke sebuah mall. Di sana Kitty melihat sebuah toko boneka dan Kitty merengek untuk dibelikan boneka. Kemudian ibunya menjanjikan bahwa setelah selesai berbelanja, ia akan memberikan boneka kepada Kitty. Nah, setelah selesai, ibunya menepati janjinya dan membelikan boneka berwarna pink dengan boneka berwarna pink yang sangat cantik seperti si Kitty itu. Nah, kemudian Kitty ini sesampainya di rumah mengenalkan bonekanya kepada boneka lainnya. Ia seperti berbicara kepada boneka itu dan ibunya hanya tersenyum melihatnya bahagia. Kemudian ayahnya mengejek seperti apakah kamarmu masih muat jika semuanya boneka, seperti itulah. Dan Kitty ngambek dan ayahnya hanya mengelus rambutnya. Suatu ketika ada kerabatnya datang ke rumah Kitty. Ia bernama Ira. Kemudian Kitty mengeluarkan boneka-bonekanya dan bermain boneka bersama si Ira. Tanpa sengaja, Ira ini menjatuhkan bonekanya ke selokan. Kemudian si Kitty ini menangis. Ia mengadu kepada ibunya bahwa ia berkata bahwa ia tidak ingin Ira datang lagi ke rumahnya. Kemudian si Ira ini meminta maaf kepada si Kitty, tetapi Kitty tidak mau memaafkan dan laundry dan dibersihkan di sana. Beberapa jam kemudian boneka itu sudah bersih dan kering. Dan Kitty merasa senang dan memaafkan si Ira. Ia sadar bahwa persahabatan dan persaudaraan itu lebih penting daripada sebuah boneka. Nah, lanjut ke cerpen yang ketiga itu adalah Gema Ramadan. 2 hari sebelum bulan puasa terjadi suatu peristiwa, yaitu di keluarga Rahmat. Nah, Rahmat ini memiliki teman bernama Hidayah. Nah, Hidayah ini suatu malam ia ingin bermain ke rumah si Rahmat. Nah, di tengah perjalanan si Hidayah ini terjebak oleh hujan yang sangat lebat. Kemudian si Rahmat ini cemas dan menelponnya, tetapi tidak diangkat-angkat. Hingga hujan itu membawakan banjir setinggi betis yang masuk ke rumah si Rahmat. Kemudian Rahmat ini menelpon lagi si Hidayat. Kemudian diangkat oleh Hidayat dan ia berkata bahwa Hidayat sedang berteduh di sebuah emperan toko. Beberapa saat kemudian si Hidayat ini melanjutkan perjalanan, tetapi ia terjebak di banjir yang sangat tinggi. Kemudian motornya mogok dan di situ dia melihat ada seorang bapak-bapak juga yang motornya mogok juga. Kemudian si Hidayat ini membenarkan motor dulu dan kemudian membenarkan motor si bapak itu. Ia dapat membenarkannya karena ia adalah lulusan dari SMK. Nah, setelah beberapa saat kedua motor itu telah jadi semua, telah bisa dipakai. Kemudian si Rahmat ini melanjutkan perjalanan. Sesampainya di gang belokan masuk ke rumah Rahmat, ia melihat si Rahmat masih menunggu si Hidayah itu. Kemudian Rahmat itu menunjukkan jalannya ke rumahnya. Si Hidayah ini terharu karena Rahmat ini telah menunggunya meskipun hujan-hujan. Nah, sampai di sana Hidayat kaget karena melihat rumah si Rahmat itu telah digenangi oleh banjir yang sangat tinggi. Kemudian si Rahmat ini menyuruh si Hidayat untuk mengganti bajunya dahulu, tetapi Hidayat juga meminta untuk dia membantunya membereskan hal ini semua. Nah, setelah selesai membereskan semuanya, si Hidayat dan Rahmat ini tidur. Untung saja kasur si Rahmat ini tinggi, jadi tidak terkena air, meskipun bawahnya adalah air. Keesokan harinya banjir itu belum juga surut dan si Hidayah meminta Rahmat untuk membantu si Hidayah ini memaksa Rahmat agar dia bisa membantunya untuk menguras air-air itu. Nah, kemudian si adik Rahmat bernama Raisa yang menggerutu bahwa ia mengatakan seperti ia kesal karena besok adalah bulan suci Ramadan, tetapi ia harus membereskan atau harus bersih-bersih. Ia merasa sangat capai. Nah, tetapi ibunya memarahinya karena hal itu tidak sepatutnya dikatakan oleh si Raisa. Karena setiap hal itu pasti ada dampak positifnya atau ada berkahnya. Ia mengatakan berkahnya bahwa karena bentar lagi bulan suci Ramadan, seharusnya kita membereskan rumah, bersih-bersih rumah. Jika tidak terjadi banjir, maka kita mungkin tidak akan membersihkan rumah. Kemudian si Raisanya tertunduk dan tersenyum malu. Nah, jadi
pada cerita itu menceritakan pada cerita itu oke, jadi kesimpulan dari resensi ini itu buku ini itu tentunya memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Nah, kelebihannya itu adalah dari isi ceritanya itu sangat bagus dan juga bisa membuat saya terbawa dalam suasana yang ada di dalam cerita itu. Kemudian pada cerita itu juga mengandung banyak pesan-pesan moral yang tentunya berlaku pada kehidupan sehari-hari kita. Contohnya seperti kayak tadi itu menolong teman, kemudian saling meminta maaf dan lain-lainnya. Nah, kemudian untuk kekurangannya itu dari penulisan bukunya. Itu waktu saya baca itu masih ada kayak salah penulisannya atau tanda bacanya. Ya, itu yang membuat buku ini menjadi tidak menarik untuk dibaca, karena untuk salah tanda baca itu membuat kita kebingungan ini bacanya seperti gimana. Nah, untuk rekomendasi ya, buku ini ya bisa saya rekomendasikan kepada kalian karena buku ini mengandung kisah-kisah yang sangat menginspirasi yang tentunya bisa membuat kita menjadi lebih baik ke depannya. Ya, buku ini juga saya sangat rekomendasi untuk anak-anak karena di dalam buku ini tidak ada adegan-adegan yang seharusnya tidak ada, misalnya seperti adegan ciuman atau yang lainnya. Oke, mungkin sekian dari saya minta maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.